Rumah ini milik pasutri Martha dan Jeffrey Freeman yang telah menikah selama 3 tahun dan tidak memiliki anak. Dengan luas 300 meter persegi, rumah terdiri dari 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan 1 toilet. Lokasinya di Brentwood di pinggiran kota Nashville, Tennessee, pusatnya musik country di Amerika. Brentwood adalah kawasan elit yang dipenuhi rumah-rumah megah berhalaman luas. Para tetangga dan teman mengenal pasangan Freeman sebagai pasangan normal. Martha extrovert sedangkan Jeffrey introvert. Di waktu luang keduanya kadang tampak berkebun di halaman mereka yang luas. Sang suami Jeffrey bekerja di sebuah perusahaan, sedangkan Martha memiliki usahanya sendiri, yaitu perusahaan security bernama Resifax. Perusahaan itu dijalankannya dari rumah. Ketika perusahaannya semakin berkembang, Martha memutuskan menyewa sebuah kantor di pusat kota. Pada tahun 2003, sang suami Jeff mengundurkan diri dari pekerjaannya dan bergabung dengan Resifax dan bersama sang istri Martha menjalankan perusahaan itu. Resifax semakin berkembang dan bahkan pernah mendapat penghargaan sebagai perusahaan lokal terbaik. Tapi anehnya, Martha malah semakin jarang hadir di kantor, hingga suatu saat dia tidak lagi bekerja dan hanya tinggal di rumah. Seluruh urusan perusahaan diambil alih Jeffrey yang dengan tekun bekerja siang malam dengan dibantu beberapa karyawan. Para tetangga dan teman bertanya-tanya, mengapa Martha yang tadinya adalah wanita karir yang aktif, kini jadi tinggal di rumah seharian? Apa saja yang dilakukannya? Wanita itu semakin jarang bertemu dan mengobrol dengan tetangga dan teman-temannya. Dia seperti menarik diri dari lingkungan dan saban hari hanya berkutat di rumah. Mendung seolah menggelayut di atas kepalanya. Hal itu cukup lama berlangsung, hingga suatu hari Martha memutuskan menemui dokter untuk membicarakan kondisinya. "Kau menderita gangguan bipolar," begitu diagnosa dokter. Martha kini mengerti mengapa perasaannya berubah-ubah. Di satu saat dia merasakan gejala mania, sangat senang, hyper, dan penuh semangat. Lalu di saat lain mendadak dia terpuruk dalam depresi, tidak bersemangat, pesimis, dan hanya ingin berdiam di tempat tidur, tidak melakukan apa-apa. Martha pun menjalani pengobatan di bawah pengawasan dokter. Meski setiap hari sibuk di kantor, Jeff tak lupa mendukung pengobatan Martha. Tapi pengobatan itu tampaknya kurang efektif. Dan hal itu berdampak terhadap kehidupan pernikahan. Sikap Martha tidak bisa ditebak. Jeff berusaha mengerti. Meski demikian, ketegangan mulai muncul di dalam rumah tangga. Hingga suatu hari bertepatan pada hari kemerdekaan Amerika 4 Juli 2004, Martha dan Jeffrey menginap di sebuah hotel di pusat kota untuk menyaksikan pesta kembang api. Saat itulah terjadi pertengkaran di antara keduanya yang berujung Jeff kembali ke rumah mereka, sedangkan Martha tetap di hotel. Dia ingin menikmati keramaian di hari kemerdekaan. Ketika menghabiskan waktu di sebuah bar, Martha bertemu 3 orang imigran yang berasal dari Meksiko. Dia mengajak ketiga pria yang tak dikenalnya itu berpesta di kamar hotelnya. Martha yang selalu bersikap konservatif mendadak berubah menjadi Martha yang liar. Dia bermesraan dengan pria-pria itu. Dia lupa pada suaminya Jeff, lupa pada pernikahan mereka. Perhatian Martha tertuju pada salah satu dari 3 pria Meksiko itu, yaitu Rafael de Jesus Rocha Perez yang lebih muda darinya. Keesokan harinya, Martha pulang ke rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Jeff pun tidak punya pikiran buruk terhadap istrinya. Apakah kehidupan mereka kembali berjalan normal? Bagi Jeffrey, ya, tapi tidak bagi Martha. Sejak saat itu, dia berubah. Diam-diam hampir setiap hari dia bertemu Rafael di hotel. Meski kemampuan bahasa Inggris Rafael sangat terbatas, tidak masalah. Yang penting Martha puas. Martha tidak lagi tertarik menghabiskan waktu bersama suaminya yang selalu sibuk di kantor dan pulang ketika malam tiba. Selagi suaminya sibuk dengan pekerjaannya,
Martha bebas melakukan sepak terjangnya. Semakin hari pikiran Martha hanya dipenuhi Rafael, sang pria Meksiko. Jeff tidak ada apa-apanya dibandingkan Rafael. Diakuinya Jeff mapan dan pandai mencari uang, sedangkan Rafael seorang imigran ilegal dengan pengetahuan pas-pasan, pengangguran pula. Tapi Jeff membosankan, sedangkan Rafael menggairahkan, dan Martha suka itu. Kejengkelan Martha kepada suaminya tak bisa disembunyikan lagi. Akhirnya mulai sering terjadi pertengkaran di antara mereka. Hingga suatu hari Martha berkata, karena kondisi kejiwaannya dia ingin menenangkan diri dan tinggal di motel seorang diri tanpa kehadiran sang suami. Jeffrey yang selalu bersikap lunak kepada istrinya dan berusaha mengerti, mengizinkan. Dia paham kondisi kejiwaan Martha perlu ketenangan. Untuk sementara keduanya hanya berkomunikasi lewat email. Namun di motel tidak ada ketenangan, yang ada malah keriuhan karena ranjang Martha berguncang setiap hari sebab di sana ada Rafael yang tinggal bersamanya. Keduanya seperti remaja kasmaran dan Jeff sang suami tidak tahu menahu tentang sepak terjang sang istri. Para tetangga mulai bertanya, "Kemana Martha?" Mereka tak pernah lagi melihat wanita itu di rumah. Mereka bertanya-tanya, apakah pernikahan pasangan Freeman bermasalah? Martha semakin lupa diri dan hidup dalam fantasinya sendiri. Dia mulai berpikir untuk minta cerai dari Jeff. Tapi niat itu diurungkannya setelah dia tahu dirinya akan kehilangan setengah dari aset mereka jika bercerai. Sial bagi Martha, sepak terjangnya terendus juga ketika suatu hari Jeff melihat tagihan kartu kredit. Pria itu tertegun. Istrinya menyewa sebuah kamar motel untuk 2 orang. Siapa yang seorang lagi? Pada Januari 2005, Jeff mendatangi istrinya di motel dan menanyakan langsung hal itu. Martha tak bisa berkelit. Dia mengaku punya affair dengan seorang pria Meksiko. Bukannya marah, Jeff mencoba mengerti. Martha mungkin tidak bisa berpikir jernih akibat kondisinya dan kerap bertindak impulsif tanpa memikirkan akibatnya. Jeff memaafkan Martha dan minta sang istri pulang ke rumah. Wanita itu menuruti dan berjanji akan memutuskan hubungan selamanya dengan Rafael. Kepada tetangga dan teman-temannya, Martha mengaku pernikahannya dengan Jeff sempat goyah akibat kondisi mental yang dideritanya. Namun kini mereka bertekad untuk memperbaiki pernikahan mereka. Tapi sesungguhnya semua perkataan Martha hanya omong kosong. Ketika pulang ke rumah tanpa setahu Jeff, Martha ikut memboyong Rafael bersamanya. Jeff seharian sibuk bekerja dan baru pulang malam hari. Rumah mereka besar, ada 4 kamar tidur, dan Jeff jarang naik ke lantai atas dan tak pernah masuk ke kamar di sana. Martha nekat. Dia meminta Rafael tinggal di kloset di kamar di lantai atas. Wanita itu menyediakan seluruh keperluan seperti pakaian, televisi, radio, majalah, dan makanan. Tentu saja Rafael senang-senang saja. Dia tidak perlu bekerja dan seluruh kebutuhannya dipenuhi, termasuk kebutuhan ranjang. Setiap hari ketika Jeff pergi bekerja, Rafael akan keluar dari tempat persembunyiannya. Dia dan Martha akan melakukan apa saja sesuka mereka di rumah. Tak seorang pun yang tahu, termasuk tetangga. Keinginan Martha terpuaskan sudah. Setiap hari dia bisa bersama kekasihnya. Malamnya jika Jeff pulang kerja, Rafael akan segera masuk ke tempat persembunyiannya di dalam kloset di kamar di lantai atas. Jeff yang selalu berada di lantai bawah tidak tahu ada penghuni gelap berada di rumahnya. Martha selalu memastikan agar Jeff tidak tahu keberadaan Rafael. Jika di malam hari Rafael ingin ke kamar mandi, Martha akan berjaga-jaga dan berusaha mengalihkan perhatian Jeff agar pria itu tidak mendengar suara di kamar mandi. Martha nekat bermain api di rumahnya sendiri. Mungkin dia yakin selamanya bisa bermain petak umpet dengan sang suami. Namun perkiraannya meleset. Suatu hari 10 April 2005, sepulang kerja Jeff sedang bersantai di lantai bawah. Sayup-sayup dia mendengar suara di lantai atas, seperti suara orang mengorok. Pria itu pun naik ke lantai atas. Suara mengorok datang dari arah kamar tidur. Ketika dia masuk ke kamar, tidak ada siapa-siapa. Namun ketika dia membuka pintu kloset, betapa terkejutnya dirinya melihat seorang pria tidur sambil mengorok di dalam kloset. Jeff terkejut sekaligus marah dan langsung memanggil Martha. "Siapa dia?" tanyanya.
Martha gelagapan, berlagak bingung, berlagak innocent. Jeff tentu tahu permainan istrinya, sebab itu dia tidak bisa membendung amarah dan menyampaikan ultimatum. Jika pria itu tidak keluar sekarang juga, aku akan lapor polisi, katanya kepada Martha. Keesokan hari 11 April 2005, Martha menghambur keluar dari rumah, berlari ke rumah tetangga dan menggedor-gedor pintu dengan panik. Seseorang telah membunuh suamiku Jeffrey. Si tetangga yang ikut panik segera menelpon 911. Tak lama kemudian rumah pasangan Martha dan Jeffrey Freeman telah dipenuhi petugas polisi dan forensik. Ketika ditanyai polisi, Martha berkata seorang pria Meksiko yang dikenalnya tiba-tiba masuk ke rumah dan menghabisi suaminya di kamar mandi. Jeff meninggal akibat cekikan dan pukulan benda tumpul. Polisi memeriksa seisi rumah, semuanya tampak rapi dan tidak ada barang berharga yang hilang. Ini bukan perampokan. Tapi apa alasan pria Meksiko itu melakukan aksinya? Dan Martha mengenalnya. Apa hubungan di antara mereka? Ketika polisi memeriksa kamar tidur di lantai atas, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Kloset di kamar seperti dihuni seseorang. Di sana polisi menemukan kasur, makanan, minuman, pakaian dalam wanita, dan majalah-majalah syur. Sementara itu, tetangga melaporkan pada polisi ada seorang pria mencurigakan di kawasan perumahan, berlari dan bersembunyi di rumah yang sedang dalam proses pembangunan. Polisi segera memburu dan meringkus pria itu. Si pria tak lain adalah Rafael de Jesus Rocha Perez. "Iya, dialah pelakunya," tegas Martha pada polisi. Saat polisi menanyai Rafael dengan bantuan penerjemah, pria itu mengaku dia dan Martha adalah kekasih. Tentu saja hal itu menimbulkan kecurigaan polisi. Jangan-jangan Martha juga terlibat dalam aksi itu. Tapi Martha membantah. Rafael memang kekasihnya, tapi dia tidak tahu menahu ketika Rafael melenyapkan Jeff. Benarkah? Lagi-lagi Martha berbohong. Pengakuan dari tetangga menunjukkan sikap Martha yang mencurigakan. Hasil forensik menunjukkan Jeff meninggal malam hari tanggal 10 April 2005. Namun baru 12 jam kemudian, pada 11 April, Martha dengan histeris mendatangi tetangganya dan mengatakan baru saja menyaksikan hal mengerikan, seseorang telah menyerang suaminya. Padahal menurut sang tetangga, dia melihat Martha berada di rumah sepanjang hari. Bahkan paginya sebelum dia mendatangi rumah tetangga, wanita itu tampak tenang-tenang saja merokok di depan rumahnya, lalu membawa anjingnya jalan-jalan dan pergi ke toko obat membeli sesuatu. Menurut laporan dari karyawan kantor, pagi pada 11 April, Martha menelpon dengan tenang dan mengatakan suaminya tidak akan masuk kerja karena sakit. Polisi menyimpulkan selama 12 jam sejak suaminya berakhir di kamar mandi, Martha menjalani kesehariannya seolah tidak terjadi apa-apa. Benar-benar kejam. Polisi juga menemukan sehelai handuk yang mengandung cairan tubuh Rafael dan DNA Martha. Hal ini memperkuat fakta bahwa keduanya memiliki hubungan khusus dan tidak hanya sekedar kenalan biasa. Menurut polisi, Rafael dan Martha memutuskan melenyapkan Jeff karena semua rahasia mereka di rumah itu telah terbongkar. Rafael juga takut nantinya pria itu akan melaporkannya kepada polisi. Di pengadilan, Martha tetap ngotot dirinya tidak bersalah dan Rafael lah pelakunya, tapi seluruh saksi dan bukti memberatkannya. Pengadilan akhirnya memutuskan Martha dan Rafael bersalah. Keduanya divonis hukuman penjara seumur hidup. Yang menimbulkan pertanyaan bagi teman-teman dan tetangga Martha adalah, mengapa Martha bisa jadi seperti itu? Martha yang mereka kenal adalah wanita baik-baik, konservatif, dan tidak pernah bersikap abnormal. Menurut kalian, apa yang membuat Martha menjadi berubah seperti itu? Share pendapat kalian di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.